Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di kuliah subuh dalam keadaan iman dan Islam. Bahkan Allah masih memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita bisa menjalani puasa di pertengahan Ramadan 1441 Hijriah ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah ittiba dengan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kita saat ini sedang melaksanakan puasa dan memasuki pertengahan Ramadan 1441 Hijriah. Kemarin kita telah kaji tentang muhasabah. Sudahkah segala sesuatu ketika kita menjalankan ibadah puasa ini benar-benar bermanfaat bagi diri kita, tidak hanya sekedar lapar dan dahaga, tetapi pahala dari Allah tetap kita peroleh. Tidak hanya sekedar kita haus, tapi tujuan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa ini juga kita peroleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimanapun berada, sejak kita terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tepatnya waktu maghrib dikumandangkan azan, maka kita memperoleh kenikmatan rahasia yang diberikan kepada Allah kepada kita. Kadang kita tidak sadar rahasia yang begitu besar itu ternyata Allah memberikan ke hal yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lis-shaimin farhatan. Bagi orang yang sedang berpuasa, aku berikan dua kebahagiaan. Apa itu? Farhatun inda yiftirah, yaitu adalah orang yang sedang berbuka dan orang yang akan ditemukan dengan Rabb. Maka orang yang berpuasa tidak hanya puasa yang sifatnya wajib seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan saat ini. Demikian juga puasa sunnah, baik itu puasa Senin Kamis maupun puasa Yaumul Bid atau puasa Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan ada dua kebahagiaan, yang salah satunya adalah ketika saatnya waktu masuk berbuka, maka disitulah rahasia kebahagiaan kenikmatan yang diberikan Allah kepada hambanya, yaitu ketika kita sudah merasakan lapar, kemudian haus, kemudian waktu berbuka, maka kenikmatan yang luar biasa ketika hidangan sudah ada di hadapan kita. Ada cola, ada es, ada jus, ada gorengan, dan lain sebagainya kita siapkan. Tetapi ketika kita sudah meneguk seteguk air teh manis, ternyata hidangan yang kau disediakan itu, ternyata kita sudah merasa kenyang. Ma'asyiral muslimin jamaah yang itulah kenikmatan secara fisik yang diberikan Allah kepada hambanya yang sedang melaksanakan buka ketika berpuasa. Begitu nikmatnya, kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi kadangkala ada yang kita lupa bahwa kenikmatan yang lain di samping kita memperoleh fisik, haus dan dahaga, lapar yang sekedar itu kemudian hilang, ada kenikmatan yang kadangkala kita lupa untuk kita lakukan. Apa itu?
Rahasia kedua sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa orang yang berpuasa itu kata Allah dalam hadis qudsinya akan diberikan atau dikabulkan oleh Allah doanya ketika sedang berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan dirinya ketika masuk di bulan Ramadan, maka beliau selalu berdoa, "Zahabat dama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah." Telah hilang rasa hausku, telah basah tenggorokanku, dan atas rezekimu aku berbuka, insya Allah, dan rahmat Allah lah pahala yang pasti atas kehendaknya untukku. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bahkan secara umum yang populer, kadangkala kita juga mengucapkan doa yang lain meskipun hadisnya dhaif atau lemah, yaitu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Denganmu aku beriman. Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu ini aku telah berbuka. Maka rahmatmu yang atas kehendakmu ya Allah yang maha pengasih. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, doa inilah yang meskipun kita mau pakai yang dahabat doma'u ataukah Allahumma lakasumtu meskipun doif, tapi doa inilah yang Rasulullah tekankan bahwa di balik rahasia berbuka puasa Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berbuka puasa. Rasulullah telah menganjurkan ada tambahan doanya, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuka. Maka ketika kita melaksanakan puasa, kemudian kita berdoa kepada Allah pada saat berbuka, nah inilah kadang kita lupa. Karena saking asiknya, nikmatnya secara fisik kita telah masuk berbuka puasa karena haus kemudian lapar dan dahaga, hidangan sudah ada di depan kita. Kita lupa bahwa Allah dan Rasulnya menuntunkan untuk diawali dengan berdoa sebelum atau saat berbuka puasa. Bahkan Allah akan mengabulkan doa seorang hamba yang sedang berpuasa. Ketika doanya disampaikan kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Coba bayangkan ketika di tengah wabah COVID-19 ini, setiap hamba Allah mengedepankan ketika masuk waktu berbuka, kemudian mereka berdoa kepada Allah, tidak tergesa-gesa untuk segera menghabiskan makanan yang ada di depannya, tetapi berdoa zahabat doma'u wa batalatil uruku wasabatil ajru insyaallah, atau Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizka aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Meskipun hadisnya dhaif, tapi ini yang populer tapi tidak perlu diperdebatkan. Ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun berada, demikian nikmatnya kebahagiaan yang kedua ketika berbuka puasa. Di samping fisik kita, haus kita itu telah dihilangkan Allah, meskipun seteguk air teh manis yang panas, tetapi Allah telah memberikan akan dikabulkannya doa seorang hamba yang saat berbuka berdoa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa apapun maka Allah akan mengabulkan sebagaimana Rasulullah mencontohkan ketika tiba saatnya berbuka, maka Rasulullah selalu diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berbuka puasa sebagaimana yang kami kemukakan di muka tadi, dan sekaligus berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka rahmatikal lati wasi'at kulli syai'in an taghfirli. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu dengan rahmatmu dan engkau ampuni aku. Masyaallah jamaah dimanapun berada, mari kita biasakan untuk
mengawali berdoa saat tiba waktu berbuka puasa. Semoga kuliah subuh pada pagi hari ini bermanfaat bagi diri kita, dan jangan sekali-sekali lupa apa yang telah dicontohkan Rasulullah, bahwa doa seorang hamba yang saat masuk berbuka puasa akan dikabulkan oleh Allah. Maka berdoalah. Jangan sekali-kali kita masuk berbuka kemudian langsung menyantap tanpa dengan doa. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, demikian semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.